Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dipertemukan Allah di Masjid Al-Burhan. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, dan perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita. Terima kasih. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan ini adalah pertemuan kali kedua, yang mana pada pertemuan yang pertama, kalau nggak salah kita ini bulan Sya'ban ya, kita mulai kajian ini bulan Sya'ban, sebelum Ramadan kita mulai kajian ini. Pada pertemuan yang pertama kita jelaskan tentang biografi Al-Imam At-Tahawi. Ya, kita jelaskan biografi Al-Imam At-Tahawi, pengarang kitab ini, ya. Dan juga kemarin sudah kita jelaskan beberapa kalimat beliau, dan kita jelaskan panjang lebar tentang pembagian tauhid pada pertemuan pertama. Iya, saya sampaikan ini biar nyambung dulu, ya, apa yang kita pelajari dulu biar tahu sampai mananya. Dulu kita sudah pelajari qauluhul muallif rahimahullah, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarikalah. Ini sudah kita jelaskan dulu, ya, bahwa Allah itu tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Terus kita jelaskan pentingnya tauhid. Kita jelaskan tauhid ada tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Terus bagaimana kalau ada orang mengatakan kenapa tauhid kok dibagi menjadi tiga? Itu kemarin sudah kita jelaskan. Apakah berarti Islam itu seperti taslis, trinitas? Masih ingat enggak itu? Enggak ingat? Biar nyambung dengan apa yang kita pelajari dulu. Kalau ada orang ngomong, kenapa Salafi membagi tauhid menjadi tiga? Kayak trinitas saja. Pertanyaan seperti ini benar apa enggak? Benar enggak nih orang kalau ngomong kayak gitu? Menyamakan pembagian tauhid
menjadi 3 seperti taslis, trinitas dalam agama Nasrani. Benar nggak gitu? Hah? Bagaimana cara jawabnya? Ada yang tahu? Kan sudah dijelaskan 2 bulan yang lalu kajian pertama kitab ini. Hah? Ada yang tahu jawabannya? Silakan. Gimana ya? Ada yang tahu belum? Jadi tak ulangi nih ya, biar nyambung dengan apa yang kita pelajari kemarin. Memang secara teks tidak ada Nabi ngomong tauhid itu ada 3. 1 rububiyah, 2 uluhiyah, 3 asma wa sifat. Secara teks, secara mantuk seperti itu tidak ada. Tetapi substansinya sudah ada. Esensi 3 ini sudah ada di zaman Nabi. Inilah yang dulu di awal pertemuan saya jelaskan ke panjenengan. Ini namanya metode apa kemarin? Ya, alhamdulillah sekarang sudah nyambung. Istiqra dalam bahasa riset apa namanya? Padanannya apa? Penelitian apa? Hah? Induktif apa deduktif? Lupa lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, istiqra itu para ulama menggali semua dalil-dalil. Semua nas-nas itu dikumpulkan, ya. Setelah semua nas-nas itu dikumpulkan, dilihat, diteliti, terus diapakan? Disimpulkan. Sehingga dari nas-nas yang ada tadi, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, maka disimpulkan bahwa tauhid itu ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Inilah yang dimaksud dengan metode apa? Al-istiqra. Seperti halnya hukum taklifi itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nabi tidak pernah ngomong dengan teksnya, wahai para sahabat, hukum taklifi itu ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Tidak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Nah, terus kok bisa para ulama merumuskan ada 5 itu dari mana? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah dari mana? Ya sama, namanya metode apa tadi? Istiqra. Dilihat dalilnya. Kalau Rasulullah SAW itu memerintahkan dan mengancam orang yang meninggalkannya, oh berarti kategorinya apa? Wajib. Rasulullah memerintahkan, tapi Nabi tidak melarang, Nabi tidak mengancam dan tidak menghukum orang yang meninggalkannya. Oh berarti ini sunnah. Rasulullah SAW melarang keras dan mengancam, menghukum orang yang mengerjakannya. Berarti haram. Rasulullah melarang, tapi dalam hal ini tidak ditekankan dan tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Oh berarti ini apa? Yang melakukannya berarti apa? Makruh. Rasulullah SAW membiarkan, membolehkan. Nah, berarti apa? Mubah. Ini dikenal dengan metode apa tadi? Al-istiqra. Dan itu banyak terjadi di dalam agama ini. Kalau metode seperti ini tidak dibolehkan, maka niscaya banyak yang hilang dalam agama ini. Contoh lagi ya, contoh lagi. Sholat sunnah itu ada 2. Atau sholat rawatib itu ada 2. Ada muakkad, ada ghair muakkad.
Kan Nabi nggak pernah ngomong, hei para sahabat, sholat sunnah rawatib itu ada 2. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Nabi secara teks tidak pernah ngomong kayak gitu. Tapi kenapa kok muncul pembagian seperti ini? Ya tadi, metode apa tadi? Istiqra. Para sahabat melihat kok Nabi melazimi terus-terusan mengerjakannya. Sebelum subuh, gak pernah Nabi ninggalkan. Oh, ini berarti apa? Muakkad. Gitu kan? Tapi kalau menjelang asar kok kadang Nabi meninggalkannya. Oh, berarti kategorinya apa? Ghair muakkad. Inilah metode yang disebut dengan metode apa tadi? Istiqra. Secara teks nggak ada. Meskipun secara esensi sudah apa? Sudah ada. Jadi istiqra ini tidak menambah sesuatu yang baru. Sudah ada sebenarnya. Cuma mengungkap sesuatu yang sudah ada. Tidak menambah sesuatu yang baru, tapi mengungkap sesuatu yang sebenarnya secara esensi sudah ada. Tapi untuk memudahkan kaum muslimin, para ulama memperinci. Contoh lagi biar tambah hukum huruf hukum nun sakinah, nun mati itu Pak, atau tanwin ketemu dengan huruf hijaiyah, hukumnya aja idhar, kan gitu kan? Ada ikhfa, ada idgham bihunna, idgham bilahunna, ada iqlab. Nabi tidak pernah ngomong, tetapi diciptakan oleh para ulama. Tapi secara bacaannya Nabi dan sahabat sudah benar enggak? Nun kalau ketemu ba, maka dibaca iqlab, nunnya diganti menjadi mim. Saya mau tanya, secara esensi para sahabat sudah melakukan itu enggak? Sudah, tapi secara secara pembagian belum dibuat. Tapi us bener kabeh. Paham enggak? Secara esensi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sudah ada. Cuma pembagian ini diciptakan oleh ulama untuk memudahkan para pembelajar. Itu yang kemarin kita jelaskan bapak-bapak, ibu-ibu. Biar nyambung dulu ini. Nah sekarang kita baca. Kok saya lihat banyak yang belum punya kitab. Ya, harus segera punya kitab. Ya, kitab ini dibikin tebel ya bisa, dibikin tipis ya bisa. Maksudnya kalau sekedar matannya saja ya tipis banget. Mana contohnya tadi? Ini contohnya yang matan. Murah kan? Masuk ini gak iso tuku awakmu iku. Murah iki enggak tahu berapa ini? Gak 20.000 ya susuk be. Dalam iya. Cuma aku gak dodolan ya. Aku mek ngodono tok murah. Nah, harus punya. Pertemuan yang akan datang harus punya. Kalau mau sarahnya mau macam-macam. Ada Al-Imam Abil Is punya sarahnya. Ada juga sarah, semua masyayikh banyak yang punya. Ya, Syekh Al-Utsaimin mungkin punya, dan saya yang lain punya. Nah, kita mulai para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Qauluhu, ya, tolong punya untuk pertemuan akan datang biar enggak ngawang ya. Wa qauluhu wala syai'a mithluhu. Kata Syekh At-Tahawi yang punya kitab ini. Wala syai'a mithluhu, Allah itu enggak ada suatu apapun yang semisal dengannya. Allah itu tidak ada suatu apapun yang semisal dengannya. Nah ini kaidah atau matan yang disampaikan beliau ini, dalilnya adalah, karena enggak disebutkan dalilnya sama beliau, beliau cuma matan gitu aja. Dalil dari ucapan beliau ini adalah surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun.
Tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah, tidak ada. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Masalah asma wa sifat ini sering terjadi perbedaan silang pendapat. Ada yang enggak mau menyerupakan Allah dengan makhluk sampai akhirnya enggak mau menetapkan sifatnya Allah. Misalnya Allah itu punya nama As-Sami Al-Basir, mereka enggak mau. Enggak. Allah enggak punya nama mendengar dan melihat. Karena kalau Allah punya nama atau sifat itu sama dong dengan makhluk. Niatnya mereka baik, meniadakan apa? Penyerupaan, tapi akhirnya meniadakan apa? Sifat-sifat Allah. Silakan dicatat, saya akan jelaskan pelan-pelan. Karena masalah asma wa sifat ini butuh pelan-pelan. Dalam masalah asma wa sifat secara garis besar ada 4 golongan. Secara garis besar ya. Golongan yang pertama adalah golongan Al-Jahmiyah. Golongan siapa namanya? Al-Jahmiyah. Jaham bin Sufyan, ketuanya. Jahmiyah ini Pak, mereka ini pikirannya itu adalah nufatus sifat, menolak nama dan sifat Allah. Ya, Jahmiyah ini termasuk Mu'attilah, golongan yang meniadakan nama dan sifat Allah. Menurut kelompok Jahmiyah ini, Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Syubhat mereka Pak, syubhat mereka, kerancauan pikiran mereka adalah mereka menganggap kalau Allah punya nama, kalau Allah punya sifat, sama dong dengan makhluk. Makhluk mendengar enggak? Mendengar. Masa Allah kita sifati mendengar? Allah kok punya pendengaran? Kalau Allah punya pendengaran, sama dong dengan makhluk. Akhirnya mereka enggak mau menetapkan bahwa Allah itu Sami', dan mereka juga enggak mau menetapkan Allah itu lahu apa? Sama'. Intinya Pak, Jahmiyah ini menolak nama dan sifat Allah dengan dalil, bukan dalil, dengan dalih kalau Allah punya nama, kalau Allah punya sifat, berarti Allah ini dianggap sama dengan apa? Makhluk. Makanya mereka enggak mau. Ini pola pikir Yunani, pola pikir mantik, padahal ada nas. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka serulah Allah, mintalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Jadi orang-orang ini mengedepankan akal, diotak-atik dengan pikirannya, padahal ada nas yang jelas. Ini kelompok yang pertama, apa tadi namanya? Yang kedua adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tokohnya namanya Wasil bin Atha.
Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini muridnya tabi'in yang mulia. Namanya Al-Hasan Al-Basri. Seorang tabi'in yang mulia, mahkotanya para salaf, ulamanya para tabi'in, namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini punya murid, Pak. Namanya Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha ini hidup di zaman salaf. Secara zaman dia itu salafi, tapi secara pemikiran dia khalaf. Ya, dia ini kalau seandainya orangnya baik, nurut sama Hasan Al-Basri, statusnya tabi'ut tabi'in. Paham ya? Tapi dia mbalelo, tidak setuju dengan gurunya yang bernama siapa tadi? Hasan Al-Basri. Dia ini i'tazala, menyingkir, memboikot, tidak mau ikut kajiannya atau tidak mau menghadiri majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Dia keluar sehingga dipanggil Mu'tazilah, orang-orang yang menyingkir. Bagaimana pikiran mereka? Pikiran mereka ini mengatakan haula, mereka ini menetap, mereka ini menolak sifat-sifat Allah. Mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Tapi mereka menetapkan nama Allah. Beda enggak dengan yang pertama? Ada bedanya enggak? Saya ulangi ya. Mu'tazilah ini syubhatnya atau pikirannya adalah mereka ini nufatus sifat, menolak atau meniadakan sifat-sifat Allah. Namun mereka menetapkan apa tadi? Nama-nama yang kosong dari makna. Ada kelanjutannya. Mereka ini menetapkan nama-nama Allah, tapi sekedar nama yang kosong dari makna. Karena kalau ada makna berarti ada sifat. Gampangan ini loh Pak, gampangan ini loh Pak. Ono arek jenenge bagus, jenenge tok bagus, wong itu tentu bagus. Jadi nama tok tidak bisa dipahami nggih? Kalau kita kasih nama Sami', mendengar, dan Allah punya pendengaran, berarti ku yo percaya namae, yo percaya sifate. Mu'tazilah itu mau membantah nama Allah nggak bisa, wong jelas-jelas ono kok. Sami pasti kan ono kan. Mereka bingung, buktinya ono kok Quran kok. Makanya mereka nggak nolak nama itu. Iya itu nama ada. Sami oke, Allah itu Sami. Tapi Allah nggak punya pendengaran. Allah Basir, oh iya betul Allah Basir, namanya ada kok. Tapi Allah nggak punya basor. Allah Alim, iyalah ada nama Allah itu Alim, tapi Allah nggak punya ilmu. Bingung tuh? Iya, makanya Mu'tazilah bingung. Jadi sekali lagi Mu'tazilah ini pikirannya adalah mereka menolak sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan nama-nama Allah, tapi sekedar nama yang lepas dari apa? Makna, enggak ada maknanya. Ya, Allah Sami, iya, makanya mereka mengatakan innallaha sami'un bila sam'in. Allah Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Mereka menetapkan nama tapi menolak apa? Sifat. Tolong dijawab, sampai sini bingung nomor mboten? Mboten toh? Saya mau tanya, ada perbedaan enggak dengan yang pertama? Ada. Apa dalilnya orang-orang Mu'tazilah? Podo dengan Jahmiyah. Apa itu? Mereka mengatakan kalau Allah itu punya sifat sama dong dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan sama dong dengan makhluk.
Kalau Allah itu punya pendengaran, penglihatan, sama dong dengan makhluk. Maka mereka menolak sifat-sifat bagi Allah. Yang punya sifat hanyalah makhluk. Allah tidak punya sifat. Menurut Mu'tazilah. Itu yang nomor berapa? Gak kecepatan Pak, ini pelan-pelan banget ini. Nomor 3. Nomor 3 adalah Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah ini dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Tetapi ikhwatal iman, perhatikan, kita belum berbicara Al-Asy'ari loh. Bukan berbicara Asy'ariyah. Kita masih berbicara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi saya ulangi, Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu dinisbatkan kepada seorang tokoh. Namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya bisa dipahami ya? Tapi ya ini, perhatikan tapi ini. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya 3 periodisasi pemikiran atau 3 jenjang, 3 marhala pemikiran. Yang ngomong ini bukan orang sekarang. Ulama-ulama dulu itu sudah meneliti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu dalam perjalanan hidupnya punya 3 tahapan pikiran teologis. Yang pertama, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini bermadzhab Mu'tazilah. Karena apa? Karena beliau itu bapaknya wafat. Beliau jadi anak yatim. Terus ibunya nikah lagi. Ibunya nikah sama dedengkotnya Mu'tazilah. Namanya, kalau nggak salah, siapa namanya? Abu Ali Al-Jubba'i. Dia ini orang apa? Mu'tazilah. Namanya anak tiri sejak kecil. Diajak sama ayah sambung. Diajari sama ayah sambung. Akhirnya secara pemikiran teologis Imam Abul Hasan ini awal-awal pemikirannya sama dengan pikiran ayah tirinya. Berarti apa? Mu'tazilah. Insyaallah betul Mas, jazakallahu khair. Akai wedangi. Mantep. Model ngerti nek ustaz rodok ngantuk iki. Saya tadi malam pulang dari Lamongan tengah malam. Saya khawatir nggak bisa bangun ini. Dan temenan Pak. Sampai Mas Alif yang datang ke rumah saya ngetok pintu tadi. Geragapan saya. Langsung ingat Pak Darugut nih. Ya, alhamdulillah ternyata bisa kesini. Sampai mana tadi? Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini punya tingkatan jenjang pikir. Namanya manusia kan? Manusia itu kan pola pikirnya dibangun kadang-kadang oleh lingkungannya. Betul apa enggak? Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini kecil diasuh sama bapak sambung yang punya pikiran apa tadi? Mu'tazilah. Al-Jubba'i. Terus berjalannya waktu, beliau itu mikir, wah enggak bener ini. Mu'tazilah enggak bener, masa Allah ini punya sifat kok dia apa kan? Dia tadakan. Saya mau tanya, niatnya api enggak Mu'tazilah ini? Niatnya api, apa sih niatnya mereka ini? Mensucikan Allah dari apa? Dari penyerupaan. Maka nih surat Asy-Syura ayat 11 itu jangan dilupakan, itu kaidah. Perhatikan. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Sampai sini paham? Wa huwas samiul basir. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada dua bagian. Perhatikan, laisa kamitslihi syai'.
Allah itu tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Tapi di sisi lain Allah juga menetapkan untuk dirinya. Apa itu? Sami basir. Berarti harus memang Allah itu nggak sama makhluk. Tapi Allah itu sami basir. Tapi kan makhluk juga sami basir. Sami basirnya makhluk beda dengan sami basirnya Allah. Kan gitu logikanya. Tapi sama Mu'tazilah, sama Jahmiyah, enggak. Allah nggak punya sama, nggak punya basar. Karena kalau itu ditetapkan nanti berarti sama dengan makhluk. Paham sampai sini ya? Ini kaidah nggak boleh dibuang. Nanti saya jelaskan. Kita kembali dulu ke materi. Selanjutnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini masa transisi, masa yang nomor 2 ini. Transisi ini beliau menetapkan sebagian sifat, tapi menolak atau mentakwil sebagian sifat. Allah alim, punya ilmu, ya aku beriman. Allah sami', maha mendengar, punya sama', punya pendengaran, ya aku beriman. Allah alim, punya nama alim, punya ilmu, iya aku beriman. Tapi kalau Allah punya tangan, enggak, aku enggak beriman. Itu bukan tangan. Maksudnya adalah apa? Kekuasaan. Menurut fase yang nomor berapa ini? 2. Jadi fase yang nomor 2 ini beda dengan fase yang i'tizal Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tadi kan menafikan semua sifat. Meskipun mereka menetapkan apa tadi? Nama, yang nama itu kosong dari apa? Makna. Oke, perhatikan. Fase yang kedua ini beliau menetapkan sebagian, menolak dengan cara mentakwil sebagian. Allah itu enggak punya wajah. Allah enggak punya wajah, Allah enggak punya tangan. Terus ditakwil. Ini fase yang nomor berapa? Fase yang nomor 2. Fase yang nomor 3, fase Al-Athariyah. Beliau rujuk ke pemahamannya Imam Ahmad bin Hanbal, menetapkan seluruh sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah apa adanya tanpa mentakwilnya, tanpa menyerupakannya, tanpa tasbih, tanpa takwil, apa anani, tanpa takyif dan seterusnya. Paham nggih? Aja bingung sih. Dari tiga marhalah tadi yang saya sebutkan tadi lah, kelompok yang sekarang zaman modern ini disebut Asy'ariyah itu niru fase yang keberapa? Kamu nggak bingung kan? Nggak bingung? Tadi kan tak sebut no. Kita belum berbicara Asy'ariyah, masih berbicara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, punya 3 periode. Ya, mereka sekarang mengingkari enggak Imam Abul Hasan enggak ada 3 periode, itu dari mana? Padahal itu sing ngomong Imam Zahabi, Imam Ibn Katsir yang menjelaskan 3 fase pemikiran siapa tadi? Imam Abul Hasan. Pikiran pertama Mu'tazilah menolak seluruh sifat. Pikiran kedua sisi tadi itu beliau terpengaruh sama Al-Kullabiyah, wallahu a'lam bishawab, menetapkan sebagian, menolak sebagian. Yang nomor 3 menerima seluruhnya tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa tasybih. Seperti mazhab Ahlussunnah Asy'ariyah yang sekarang ini. Bisa dipahami nggih? Nah, dari 3 marhalah tadi ya jamaah, kelompok yang sekarang dinamakan kelompok Asy'ariyah sebenarnya merujuk ke fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Fase kedua. Mereka ini menetapkan sebagian sifat, menolak, atau mereka nggak mau disebut menolak, mentakwil sebagian sifat. Apa pikiran mereka? Pikiran mereka sama. Loh, kalau Allah punya tangan, sama dong dengan makhluk.
Kalau Allah punya wajah, sama dong dengan makhluk. Untuk menghindari diri dari penyerupaan, akhirnya mereka takwil. Tangan itu maksudnya duduk tangan. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Wajah itu bukan maksudnya wajah. Wajah maksudnya ini ya. Paham gak? Ya oke. Sing paling gentle itu dan konsisten justru Jahmiyah. Karena perhatikan saya. Sekarang makanya para ulama mengatakan Mu'tazilah itu bancinya Jahmiyah. Kalau Jahmiyah gentle, Allah itu enggak punya gentle dalam kesesatan maksudnya. Ojo salah paham maksudnya. Gentle. Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Wis, gak ono. Nek Allah duwe jeneng, nek Allah duwe sifat padha karo makhluk. Tiadakan semuanya. Ini pikiran Jahmiyah. Nek pikiran Mu'tazilah, loh, masalah iki ono jenenge Allah iki masuk awakmu tolak. Cuma jenenge Allah ini apa? Beda. Iku mek sekedar apa? Jeneng gak ono sifate, gak ono makna yang terkandung di dalam. Nah, perhatikan. Adapun pikiran akhirnya dibantah nih siapa? Asy'ariyah bantah Mu'tazilah. Lah lapo sampean iki kok menolak sifate Allah? Wong jelas-jelas apa namanya? Ada kok, Allah itu alim. Allah itu punya ilm, Allah punya izzah, Allah itu punya rahmah. Kenapa kok ditiadakan? Ya. Padahal itu ada. Bukankah itu apa namanya? Kata Mu'tazilah begini, loh, kau niki awakmu Asy'ariyah, kamu gak jelas awakmu iki. Jadi Mu'tazilah nih. Awakmu nek netepno Allah itu punya sifat, berarti awakmu itu nyerupakno Allah. Asy'ariyah ngomong ini, sampean salah paham Mu'tazilah. Ketika aku tak tetapno Allah punya ilmu, Allah punya rahmat, itu berbeda dengan ilmunya menungso, rahmati menungso, pendengaran menungso. Sekedar nama tok tapi sifatnya apa? Berbeda. Paham maksudnya? Bisa dipahami? Kita ini sebenarnya, perhatikan saya, kita ini membantah Asy'ariyah dengan ucapannya Asy'ariyah sendiri ketika membantah Mu'tazilah. Aku yakin sampean bingung. Aku ngerti motone wong paham, mbek gak paham. Pengalaman. Ada dialog antara Asy'ariyah sama Mu'tazilah. Mu'tazilah, kenapa kamu gak menetapkan Allah punya sifat ilm, Allah punya sifat rahmah, Allah punya sama, Allah punya basar? Kenapa ente tiadakan? Jelas. Maka orang Mu'tazilah ngomong ini, nek awakmu tetapno iku, berarti awakmu iku nyerupakno Allah dengan makhluk. Allah kok punya penglihatan, Allah kok punya pendengaran, Allah kok punya rahmat, ilmu, keperkasaan. Menungso duwe kabeh ngono iki. Padha awak menyamakna Allah karo makhluk. Dijawab sama Asy'ari, "Loh, sama ini gak paham Mu'tazilah. Ketika kita menetapkan bukan berarti menyamakan. Allah punya ilmu, menungso ya punya ilmu, tapi ilmu ni menungso beda mbek ilmu ni Allah. Menungso punya penglihatan, Allah punya penglihatan, tapi penglihatannya Allah gak sama mbek penglihatannya makhluk. Penglihatannya Allah tidak tertutupi segala sesuatu. Allah bisa melihat apa saja. Nek menungso, aku melihat sana gak bisa kok tembok. Saya mau tanya, jawabannya Asy'ariyah bener gak? Bener banget. Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah Asy'ariyah justru dengan ucapannya Asy'ariyah sendiri kepada Mu'tazilah dalam sifat yang tidak diimani oleh Asy'ariyah. Sik bingung kan? Contoh lah. Dulur-dulur Asy'ari, sampeyan ini kok menolak Allah punya tangan? Wong jelas-jelas ayat yadullah fawqa aydihim.
Sampai ini kok menolak sifat wajah. Wong jelas-jelas ono ayat wa yabqa wajhu rabbika, dan telah kekal wajah Tuhanmu. Kan ono ayat kok sampai tolak sampai takwil. Dijawab karo Asy'ari, nek Allah iku punya tangan, Allah punya wajah, berarti sampean Salafi, berarti sampean iki nyerupana Allah dengan makhluk. Lho, iku ucapanmu dhewe karo Mu'tazilah yang ngono iku. Paham gak maksudnya? Ya iku ucapanmu sama Mu'tazilah dalam hal-hal sifat yang kamu yakini. Paham gak? Sifat-sifat yang Anda yakini sama basar, ilm, Anda berdalil dengan itu kepada Mu'tazilah bahwa itu kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan sifatnya. Ya padha wae dengan yang kita yakini, maka kami jawab Anda dengan jawaban Anda sendiri ketika Anda membantah Mu'tazilah. Cik bingung, masuk diulangi ping 3. Wis paham enggak? Mek ngomong asma wa sifat bang rada alon-alon, Pak. Gak sampean tok sing ngrungokno sing pegel, sing ngomong ya asline pegel. Karena harus cocok nek. Tapi saya paham nggih saya. Nah, jadi pertama kelompok Jahmiyah, yang nomor 2 kelompok Mu'tazilah, nomor 3 kelompok apa? Asy'ari, yang nomor 3 kelompok Ahlussunnah. Ahlussunnah itu menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua sifat Allah diyakini tanpa menolaknya, tanpa menyerupakannya, tanpa mentakwilnya atau mentahrifnya. Apa adanya diimani tanpa diserupakan, dibagaimanakan. Ada kaidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah yang tidak dipegang oleh selainnya. Apa itu? Perhatikan. Saya kasih dalil biar panjenengan lebih marem. Bentar nggih. Anis Said berapa? Apa itu bunyinya? Kok Anis Said 2? Sebentar nggih. Perhatikan. Ada kaidah sampean catet nggih. Ini penting banget. Kaidah dalam masalah asma wa sifat. Al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama, saya menulis kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu yang dinamai. Bingung nggak kata-kata sesuatu yang dinamai? Benturlah ya, fadlan itu nama. Musamanya ya iki wong, iki musamma. Fadlan nama, iki musamma. Ada isim, ada musamma. Isimnya fadlan, musamanya wong iki yang pakai baju merah. Kesamaan nama tidak melazim. Ana wong jenenge fadlan, ana wong jenenge fadlan meneh, misale logo di pojok sono. Misale. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu yang dinamai dengan nama itu tadi. Jadi paham ya? Nah, al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Wis ngene, sampean paham sama ya? Jadi namanya podo, hakikatnya belum tentu podo.
Kalau kita sudah meyakini kayak gitu, nggak perlu kita berdebat panjang. Mana dalil dari kaidah ini? Coba sampean lihat surat An-Nisa ayat 58. Ya, atau nggak usah dilihat, dengarkan saya saja. An-Nisa ayat berapa tadi? 58. Di ujungnya saya baca, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah sami'an melihat, mendengar, basira melihat. Catat kata-kata sami'an basira. Allah menamai dirinya sendiri dalam surat An-Nisa ayat 58 dengan ucapan Allah sendiri sami'an basira. Catat ya. Oke, perhatikan. Sekarang lihat surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kami ciptakan manusia dari air mani. Dan seterusnya. Kemudian di akhir Allah berkata, wa kanallahu sami'an basira. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an basira. Secara tulisan kono perbedaan belas. Sami'an basira. Surat An-Nisa ayat 58 Allah menamai dirinya Sami'an basira. Surat Al-Insan ayat 2 Allah namai manusia dengan Sami'an basira. Apa mungkin kita ngomong ini? Loh ya apa sih Allah iki kok awake dhewe kok diserupakno karo menungso? Kan gak mungkin kita ngomong ngono iku. Paham nggih? Berarti kesimpulannya kesamaan nama gak mesti melazimkan kesamaan hakikat. Allah sami betul, menungso sami betul, tapi sami Allah beda mbek sami menungso. Beres kan masalahnya? Kok dibuat ruwet lapo? Nah, orang-orang yang di atas tadi gak gelem menungso diarani sami basir. Soalnya kok padha karo Allah. Lho Allah dhewe kok sing ngekeki jeneng menungso iki apa jenenge, Bang? Sami basir. Maka jalan tengah adalah kesamaan nama, tidak melazimkan kesamaan hakikat. Setuju? Nah, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala sami, benar. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy mendengarkan seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Sampai gerakan daun yang jatuh dari batangnya sampai ke tanah, Allah dengar enggak? Dengar. Menungso sami, fadlan sami, Pak Darukuti sami, dengar. Iya. Tapi pendengaran kita ini mahdud, terbatas. Di belakang tembok itu enggak mampu telingaku menjangkau ke sana. Tapi tetap aku juga sami, bisa mendengar, punya pendengaran, betul toh? Tapi pendengaran Allah enggak sama dengan pendengaran kita. Jadi kita menetapkan tanpa menyerupakan. Bingung nggih? Betul bingung nggih? Makanya dalam surat Asy-Syura ini sampean pegang, ini kaidah dalam asma wa sifat, surat Asy-Syura yang ditulis oleh pensyarah. Ya kalau saranya, jenengan itu saranya kita Mas. Itu terjemahan dari kitab yang saya PDF ini. Enggak pinjam biar teman-teman tahu. Nah, ini sekedar untuk itu aja ya. Ini matanya, enggak pakai sarah. Itu pun ditambahi terjemahan. Artinya kok bener-bener matane tok, enggak pakai terjemahan. Ya susuk-susuk sakku iki. Paham enggak? Artinya cilik banget kitab iki. Iki sakme ini kan cilik, Pak. Betul nggih? Iku pun si ono apa jenenge? Terjemahane. Nek ono terjemahane tambah cilik banget. Sampai sini paham nggih? Ini matane tanpa sarah. Nah ini sarahnya Imam Abil Is kalau nggak salah ya. Imam Abil Is ini termasuk Ibnu Abil Is ini termasuk sarah yang paling populer. Ibnu Abil Is. Nah, beliau ini. Ini terjemahan juga. Kalau yang di PDF ini yang kita bahasa Arabnya. Lanjut dengan monggo yang beli yang matan boleh, yang matan saja nggak apa-apa. Beli yang matan saja.
Ya, tapi disiapkan tulisannya untuk mendengarkan sarahnya. Gitu nggih? Terus kayak gini. Kalau yang matan kayak gini tadi ya. Oke. Jadi coba kita lihat kembali surat Asy-Syura ayat berapa tadi? 11. Laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak ada suatu apapun yang semisal dengannya. Berarti ini kan mazhabnya kita harus menolak penyerupaan Allah dengan makhluk. Setuju? Tapi ingat, kelanjutan ayat Allah sendiri yang mengatakan wa huwas samiul basir. Allah itu sami mendengar, basir melihat. Jadi tetap laisa kamislihi syai' itu berarti menafikan. Menafikan apa? Penyerupaan. Tapi yang selanjutnya isbat, penetapan. Penetapan sifat Allah, penetapan nama Allah, wa huwas samiul basir. Makanya Ahlus Sunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Wallahu a'lam bishawab. Lah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengimani apa adanya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Iman bagaimananya ojo dipikir, tapi imani Allah di atas arsy. Mereka enggak Allah jari ini ndukur aras. Kok jari ini Allah dhewe sing ngomong, kok jari ini Allah sing ngomong Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sing ngomong sinten? Allah. Nah mereka ngomong ini, iya Ustaz, memang itu firman Allah, tapi karepe gak ngono. Ngene lho karepe iku. Ditakwil. Itu bukan Allah di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Ditakwil sama mereka. Karena apa? Karena kalau dikatakan Allah di atas, berarti Allah itu terbatasi ruang lingkup. Dawa pikiran tambah dawa. Mas, ojo repot-repot Mas. Allah dia sing ngomong Ar-Rahman wal istawa. Loh gini loh Zat. Ono hadisi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Coba tak sampean pikir Ustaz. Jari ini Allah iku ndukur. Tapi ono hadis liya sing ngomong Allah iku apa? Turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir jam 2 Ustaz kira-kira. Lah padahal dunia itu gak pernah sepi dari jam 2 malam. Paham gak? Sekarang Surabaya jam 2, mari ngono Semarang jam 2. Kan ngono kan? Jakarta terus. Nah Allah lagi ngene wae Ustaz. Mendukur mending. Iku pikiranmu. Aku gak pernah mikir ngono. Allah yaf'alu ma yurid. Allah mengerjakan suatu sesuai dengan kehendaknya. Loh Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Loh sampean ki aneh kok Mas. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menyampaikan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sampean gak percaya. Tapi ini ono wali iso Jumatan nang gone Mekah percaya. Iku menungso padahal. Paham maksud gue lah? Iku menungso, percaya sampean iki. Melipat waktu jari ini ngono kan gitu kan. Lalu apa nek Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala, makane Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam sebuah hadis, Pak. Kalau kita ini Allahu Akbar terus kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamadani abdi. Hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengatakan majjadani abdi. Bagaimana? Masuk Allah kuasa. Meskipun wong sing salat iki sak miliar menungso gak ono sepi waktu teko wong salat. Betul apa ndak? Masa Allah Subhanahu wa taala pegel jawabi wong-wong. Loh, jangan diapakan? Jangan dinalar. Allah kuasa, manusia enggak kuasa. Ketika engkau mengatakan Allah turun ke langit dunia itu enggak mungkin. Itu karena engkau samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Perhatikan saya. Setiap orang yang mentakwil sejatinya dia itu menyerupakan. Saya ulangi nggih, perhatikan saya ini, butuh konsentrasi saya jelaskan. Kullu muawwilin musyabbih.
Setiap orang yang mentakwil itu hakikatnya dia menyerupakan. Contoh, Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah ada di atas tangan-tangannya hamba. Mereka enggak mengatakan enggak. Allah itu enggak punya tangan. Kenapa? Tapi Allah sih ngomong, enggak mungkin Allah punya tangan sama dengan makhluk. Maka tangan iki maksudnya adalah apa kata mereka? Kekuasaan. Takwil ini enggak mungkin terjadi kecuali di dalam benak orang itu ada pikiran penyerupaan. Saya kasih contoh lagi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Enggak. Aku iki maksudnya gak ngono iki. Maksudnya itu istaula, menguasai. Tapi soal yang kone Allah itu bersemayam di atas. Podo karo raja nduk ndukure singgasana. Wah, enggak mau. Maksudnya iki adalah akhirnya kan mereka memalingkan makna, betul apa enggak? Di takwil. Perhatikan saya, takwil ini enggak mungkin terjadi kecuali sebelumnya dia ini sudah menyerupakan. Makanya ojo diserupakno. Dari awal kita ngomong kita tetapkan tanpa kita serupakan. Sak jam nerangno iki. Tapi insyaallah mudah-mudahan paham nggih. Mudah-mudahan paham. Baru satu poin, wala syai'a mithluhu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ngaji ngene iki Pak nek diwaca dhewe gak ngira paham. Kudu ana ustaz. Ngene mboten? Nah, wis gak apa-apa, satu materi 50-an menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Satu materi doang ya. Setelah ini apa sih? Wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah. Nah, pertanyaan sinten? Apa perbedaannya sifat-sifat Allah dan zat Allah? Apa perbedaannya sifat-sifat Allah dan zat Allah? Seperti namanya zat ya, zatnya Allah itu sendiri. Sifat berarti sifat dari zat itu. Nah, wallahu alam. Ya, jadi begitu. Zat itu berarti ya. Zatnya Bapak sinten saya lupa namanya. Mana zatnya Pak Untung sekarang? Ya, itu Pak Untung itu zatnya itu, wujudnya itu. Sifatnya apa? Ganteng. Sifatnya lagi beliau senang ngaji. Sifatnya lagi beliau itu sregep. Nah, itu sifat. Nek zat berarti wujudnya. Tapi zate Allah, sifate Allah gak podo karo zat dan sifate makhluk. Betul Pak? Zate fadilan ya iki tangane iki zat iki. Sifate apa? Ya ngene misalnya gitu. Ngoten nggih, bisa dipahami nggih. Tapi zate Allah karo sifate Allah gak oleh dipodhokno mbek zat dan sifate Pak Untung dan juga pak-pak yang lain. Betul Pak nggih? Sampun. Ya, yes. Yang lain monggo. Tadi ada yang tanya, monggo. Sedikit tanya. Apa yang mendasari dari Wasil bin Atha ini menyingkir dari pembelajaran Hasan Al-Basri? Itu Pak, masalah sifat-sifat ketuhanan, masalah yang kita bahas tadi itu. Karena Hasan Al-Basri itu menetapkan nama dan sifat Allah. Dia nggak mau Allah kok punya sifat sama dengan makhluk. Yang tersifati itu adalah sesuatu yang baru. Kalau Allah disifati berarti Allah baru. Sehingga Allah sama dengan makhluk. Maka menyingkir Wasil bin Atha ini. Tidak mau ikut majelisnya Hasan Al-Basri. Padahal Hasan Al-Basri ini menyusu ilmu dari para sahabat. Ditinggalkan. Ya akhirnya terjatuh pada kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Allah. Jadi ketika kita ngomong Mu'tazilah, jangan dikira masalah ini coba. Banyak Mu'tazilah itu menolak syafaat,
Mu'tazilah, macam-macam. Cuma kita kan sedang berbicara apa? Asma wa sifat. Dia punya kemungkaran yang lain, insya Allah pada babnya nanti akan diuraikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain monggo. Pertanyaan saya, kenapa panca pemikiran itu sampai sekarang masih ada? Iya, pemikiran nggak bisa dimatikan, Mas. Orangnya bisa dimatikan. PKI sudah ditutup, tapi orang yang punya pikiran PKI masih ada nggak? Masih. Pikiran nggak bisa selalu ada. Liwat itu loh, wong lanang seneng wong lanang loh. Sejak zamannya Nabi Lut, wongnya di apa kan? Ditublek karo Allah Subhanahu wa taala. Pikiran itu tetep on. Ya sekono pikiran kayak gitu. Selalu ada yang mewarisi. Ya. Selalu ada yang mewarisi. Bayangkan kaumnya Nabi Lut, betul apa enggak? Itu buminya diapakan? Diangkat dulu terus ngono lho. Harusnya kan mata rantai pemikiran kan hilang ya. Harusnya lo ya. Buktinya masih ada. Karena iblis akan meriwayatkan pikiran-pikiran ini. Jadi jangan heran kalau jenengan, tapi ngapunten nggih, mungkin panjenengan enggak terlalu tahu urusan debat-debat ini. Tapi bagi seorang peneliti, bagi seorang ustadz yang suka buka-buka masalah-masalah begini, sampai detik ini di internet kayak gini masih rame, terus berlanjut ini. Cuma jenengan kan nggak sampai mikir-mikir ke situ, jenengan kan sibuk kerja dan seterusnya. Iya. Tapi bagi orang yang di bidangnya tetap dialektika dan dialog ini terus ada. Ya seperti yang saya katakan tadi itu loh. Contoh gampangannya kan gitu, PKI ditutup kawan, ya kan? Hati iblis ditutup, tapi pikirannya apa enggak? Ya tetap ono, pikiran enggak itu dipateni. Nonton nggih, Pak? Selalu ada. Nah, wallahu a'lam. Yang lain monggo. Monggo, Pak. Ada subhat ini. Aduh, jangan disampaikan subhatnya, Pak. Guyon, terus silakan. Ketika kita membantah pemikiran Abu Hasan, mereka malah beralih bahwasanya Salafi ini pada fase ketiga itu memasukkan kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian setelah Fatwa jadi bilang dibantah oleh Imam Al-Zahabi sama Ibnu Katsir. Itu kita bisa lihat di mana? Saya tak carikan nggih. Itu sudah sering tak tulis, Pak. Jadi Ar-Razi itu ngomong, ini Pak, tak terus ya, suaraku jelas tadi ngomongin wong jenenge wong ya. Asli kadung nyeluk jenenge wong. Aslinya enggak usah disebut tadi itu. Soalnya dia sering ngomong masalah ini. Ya, ini Salafi Wahabi mengatakan apa jenenge Imam siapa tadi? Abul Hasan punya 3 pikiran. Bukan orang sekarang. Muhammad bin Wahab belum lahir. Muhammad bin Abdul Wahab yang katanya pendiri itu loh, katanya loh ya. Itu aja belum lahir sudah ada pembahasan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya berapa? 3. Lucu kalau orang mengatakan, yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya 3 fase itu Wahabi. Imam Muhammad bin Abdul Wahab durung lahir. Itu ulama-ulama sebelumnya sudah menjelaskan 3 fase ini. Sebentar nggih, tak carikan nggih datanya. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab At-Tabaqat As-Syafi'iyah, beliau mengatakan zakaru li Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari thalathata ahwal. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya 3 fase pemikiran. Jelas. Awwaluha halal al-inizal allati raja anha. Pikiran pertama adalah al-inizal, pikiran Mu'tazilah. Allati raja anha, yang mana beliau sudah rujuk. Yang kedua, al-hal al-thani, keadaan beliau yang nomor 2, isbatus sifat al-aqliyah sab'ah. Beliau menetapkan sifat aqliyah yang 7. Hayat, ilm, kudrat, iradat, sama, basar, kalam ditetapkan sama beliau. Allah punya pendengaran, iya. Allah punya kalam, iya. Allah punya iradah, kemauan, iya. Allah punya kemampuan, iya. Allah punya ilmu, iya. Itu nggak ada masalah. Beliau sama kita pada waktu fase itu loh ya, nggak ada masalah. Tapi beliau mentakwil
khobariyah wajah, tangan, kaki, betis ditiadakan. Yang itu tadi diimani. Saya ulangi, yang ngomong ini siapa ini? Yang ngomong ini siapa ini? Ibnu Katsir. Muhammad bin Abdul Wahab durung lahir sik watu. Muhammad bin Abdul Wahab kan sik buru, Pak. Kontemporer. Bukan kontemporer, maksudnya sudah belakang jauh. Ya. Mungkin 200-300 tahun yang lalu kan gitu. Hijriyah, nah. Wal halu tsalits, nah ini keadaan yang nomor 3, isbatu dzalika kullihi, menetapkan semuanya, min ghairi takyifin, tanpa divisualisasikan, tanpa dibagaimanakan, wala tasbihin, dan tanpa diserupakan. Nanti boleh saya sampean punya grup itu lah, WhatsApp. Tak kasih ke Pak Darukun nih. Yang grup kita itu ya. Nanti tak sebut, tak taruh di situ biar sampean tahu. Teks ini loh. Lagi Imam Dhahabi. Imam Dhahabi, siapa yang meragukan Imam Dhahabi? Imam Jarh wa Ta'dil. Orangnya munsif. Semua sepakat nih orang hebat Imam Dhahabi. Imam Ibnu Katsir lu mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir mazhab Syafi'i. Tapi beliau pernah berguru ke Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga Syafi'i secara fikih tapi bukan Asy'ari beliau. Jadi orang jadi Syafi'i itu enggak mesti Asy'ari gitu loh. Paham gitu? Nah. Imam Dhahabi mazhab Syafi'i juga. Saya sampaikan nih ucapan beliau. Fihi salasatu ahwal. Beliau punya 3 keadaan. Halukana mu'tazilian. Beliau pertama Mu'tazilah. Karena bapak sambungnya tadi namanya siapa yo? Lali, enggak ditulis kok. Berapa menit yang lalu? Siapa? Kok Abul Hasan? Dia jenenge dhewe iku Abul Hasan. Makanya sampean tulis, Pak. Siapa? Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai. Karena bapaknya itu bapak sambung maksudnya ya, terpengaruh. Kemudian wahala kana sunniyan fi ba'di dunal ba'd. Keadaan sebagian beliau itu menjadi orang sunni, sebagian belum. Itu yang nomor 2. Wahalu kana fi ghalibil usul sunniyan, dan yang terakhir adalah yang mana kebanyakan mayoritas pikirannya adalah sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Kurang lagi Al-Imam Al-Alusi iki waduh Pak, zaman biyen sadurunge Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah lahir. Imam Al-Alusi mengatakan minhum Al-Imam Abul Hasan As. Makanya Salafiyun tidak ada yang mengolok-olok Abul Hasan Al-Asy'ari. Tidak ada. Karena beliau orang terhormat. Beliau punya kitab Al-Ibana. Ya. Beliau punya kitab. Lah, ini mereka mengatakan Ibana itu dipalsu. Ya sudah, sing ngomong wong liya wis, ojo wong saiki, wong liya wae sing ngomong. Wa minhum Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari fa inna akhir amrihi ar-ruju' ila hadzal madhab. Termasuk yang punya pikiran seperti itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau rujuk terhadap madhabnya. Ilama alaihi salaf, kepada apa yang diyakini kaum salaf. Fi jami'il mu'taqadat, dalam seluruh urusan-urusan akidah. Qala fi kitabihil Ibana, seperti yang dikatakan dalam kitabnya Al-Ibana. Sing ngomong sapa iki? Wong biyen tutup wong saiki. Jadi klaim-klaim gitu ya mungkin aja orang mengklaim. Tapi kalau kita jawab dengan ucapan kita sekarang ya gak terima. Makanya kita bawakan kalam-kalam orang terdahulu. Nanti insyaallah saya share, tolong diingatkan Pak Dar. Ngoten nggih Mas? Tapi ini dialektika gini itu ojo sampai bacok-bacokan, Pak. Nah, ini ojo sampai ngono iki biasa, ini ilmu ini biasa. Kemudian enggak boleh kemudian kita di luar ada orang Asy'ari terus tawuran, enggak boleh. Nah, jadi kita ini masih dalam kapasitas penjelasan ilmiah, bisa dipahami nggih? Ya, jadi enggak boleh kita kemudian kusru dan enggak boleh. Paham nggih? Nah, silakan. Terakhir, pertanyaan terakhir ada kalau ada monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Semoga panjenengan
panjenengan juga dan semuanya. Nggih. Membagikan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Amin wa iyyakum semuanya mudah-mudahan. Terkait dengan takwil dan non takwil itu, seperti yang anak ketahui, kitab-kitab yang ada di masjid-masjid, bahkan di rumah anak sendiri juga ternyata banyak takwil. Karena berpapasan di surat Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang sebagian kita yang anak tahu artinya tangan. Tapi kebanyakan kitab-kitab yang ada di sekitar kita ini semua sudah menjadi kekuasaan. Nah, mohon rekomendasi kitab atau terbitan atau mungkin aplikasi yang benar-benar murni agar anak dan kami semua ini mengetahui arti yang sesungguhnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau iyad kan ada iyad ada mulk. Di situ lah. Tabarakalladzi biyadihi al. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah lah kekuasaan. Kalau iyadnya diartikan kekuasaan, di kekuasaan Allah lah kekuasaan. Justru ayat itu sendiri membedakan antara iyad dengan mulk. Saya ingin dulu sama nih. Makanya yang jelas asma sifat itu repot nih wongnya gak iso bahasa Arab. Ya. Untuk semua ini perhatikan. Perhatikan ya. Kekuasaan itu bahasa Arabnya adalah al-mulk. Jelas sampai sini. Terus iyad ini, iyad artinya apa sih? Tangan, diartikan mulk diantaranya. Padahal di ayat itu sendiri ada kata-kata iyad, ada kata-kata apa? Al-mulk. Berarti mulk bukan iyad, iyad bukan mulk. Maaf, bisa dipahami saya. Di tangan Allah lah al-mulk, kekuasaan. Biyadihi, di tangan Allah, al-mulk, kekuasaan. Kalau iyad di sini diartikan kekuasaan, double kekuasaannya. Di kekuasaan Allah lah kekuasaan. Ini aku nggak ngerti terjemahan ini yang tertulis loh. Cuma aku ngomong sebatas Arabi. Biyadihi al-mulk. Kalau kita terjemahkannya kan di tangan Allah lah kekuasaan. Pemegang ya gitu. Allah lah yang biyadihi di tangan Allah. Ala kulli hal mas. Jadi intinya ya kalau depak yang terdahulu itu masih enggak ditakwil. Tapi yang sekarang kemungkinan besar sudah ada revisi-revisi. Dulu enggak. Kata di aplikasi enggak. Tapi kalau sekarang kemungkinan besar sudah di revisi-revisi. Kalau gitu insya Allah kalau saya ditanya mushaf merek apa saja saya enggak tahu. Karena nyebut mereknya kan harus hati-hati ya. Tapi insya Allah banyak sekarang itu mushaf-mushaf yang perhatian dengan itu. Ada. Kalau memang mau itu lagi ya ada yang terjemahan yang dari Arab Saudi itu. Kalau sampean umroh itu kan Medina itu kan yang langsung terjemahan tapi di proyek itu dulu zamannya Raja Fahad. Raja Fahad itu banyak kebaikannya. Di antara proyek besar beliau adalah menerjemahkan mushaf Al-Quran ke seluruh bahasa. Yang biasa ini zaman nggak tahu zaman iling apa enggak warnanya merah coklat itu. Terus ana mushaf. Jadi nek sampean umroh bisa nduk rak-rak iki tulisane iki apa jenenge mushaf dengan terjemahan Rusia, mushaf terjemahan Uzbekistan dengan Thailand. Ono kabeh di antaranya bahasa Indonesia. Dulu dibagi-bagikan itu. Tapi sekarang modelnya sudah langka ya. Tapi insya Allah masih ada kayak gitu. Dan insya Allah di toko-toko buku juga ada. Cuma kalau jangan tanya sing merek apa, aku sing nggak paham dari situ. Tapi insya Allah ada. Dan itu semuanya itu termasuk sarana untuk memperkuat diri. Tapi ada yang lebih penting dari itu yaitu apa? Belajar bahasa Arab, belajar akidah yang benar dengan sendirinya insya Allah kita mengerti nanti. Sampai di sini nggih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa